Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Mutiara terpendam, masih murah dan bagus, dividen selalu di atas 10% per tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham yang punya paket lengkap. Harga sahamnya naik 90% dalam satu tahun, dan rutin bagi dividen dengan yield di atas 10%. Meski punya capital gain dan dividen yang besar, perusahaan juga punya kinerja keuangan yang memuaskan. Komposisi utang hanya 50-an%, dan laba naik hingga 272%. Pertanyaannya, apakah saham ini masih layak untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. MPMX punya aset 9,86 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 9,2 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,66 triliun atau 7,17% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 9,86 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,84 triliun. Artinya 18,66% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,21 triliun atau 12,88%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total liabilitas 9,86 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,89 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,08 triliun atau 2,85%. Kedua, liabilitas. MPMX punya liabilitas 3,61 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 2,88 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,73 triliun atau 25,35% dalam satu tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 3,61 triliun, perusahaan punya utang usaha sebanyak 0,72 triliun. Artinya, 19,94% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,17 triliun atau 30,91%. Selain utang usaha, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 3,61 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 0,7 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,18 triliun atau 34,62%. Ketiga, ekuitas. MPMX punya ekuitas 6,25 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,32 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 0,07 triliun atau 1,11%. Nah, dari total liabilitas 6,25 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 2,99 triliun. Artinya, 47,84% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,1 triliun atau 3,24%. Keempat, pendapatan. MPMX punya pendapatan 12,9 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 11,18 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,72 triliun atau 15,38% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. MPMX punya biaya pokok penjualan sebanyak 11,71 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 10,13 triliun. Berarti biaya pokok naik 1,58 triliun atau 15,60% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. MPMX mampu menghasilkan laba sebanyak 0,41 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,11 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,3 triliun atau 272,73% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MPMX punya ROE 6,58% dengan NPM 3,19%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 57,69%.
MPMX punya rasio profitabilitas yang rendah, padahal labanya naik hingga 272%. ROE dan NPM juga bahkan tidak menyentuh angka 10%. Selain itu, DER perusahaan ini hanya 57%, artinya komposisi utangnya hanya 50% dari total modal yang dimiliki. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 11,71 kali dan PBV 0,77 kali. MPMX punya valuasi PER dan PBV yang menarik dan bisa dianalisa lebih jauh. PER saham ini masih berada di bawah 15 kali. Selain itu, PBV-nya juga hanya 0,7 kali, yang berarti harga saham ini masih di bawah book value perusahaannya. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari beberapa faktor seperti utang usaha, pinjaman jangka panjang, dan lainnya. 3. Penurunan ekuitas berasal dari saldo laba yang berkurang. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh 15,38% dan disebabkan juga oleh laba entitas asosiasi yang meningkat. 5. Rasio profitabilitas terlihat rendah, tapi dari perusahaan ini masih wajar. 6. Valuasi MPMX bisa dipertimbangkan, khususnya dengan PBV yang hanya 0,77 kali. Demikian analisa singkat saham MPMX berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.